Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabila Putri Utami. Saya dari Universitas Pancasakti Bekasi dengan NIM 28923500085, Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas UAS Manajemen Keuangan dengan dosen pengampu Bapak Dermawan SIMM. Dengan judul Analisis Rasio Keuangan, yaitu likuiditas, solvabilitas, dan aktivitas. Yang pertama, rasio likuiditas. Rasio likuiditas yaitu mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya, yaitu jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Dengan aset-aset yang mudah dikonversi menjadi kas, semakin tinggi rasio likuiditas, maka semakin baik kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendeknya. Tujuannya yaitu mengevaluasi kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangan jangka pendeknya, yaitu membantu investor dan kreditor untuk menilai risiko likuiditas perusahaan. Jenis dan rasio likuiditas. Yang pertama, rasio lancar atau current ratio, yaitu mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dengan aset lancar. Yang kedua, rasio cepat atau quick ratio, yaitu mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dengan aset cepat dan aset yang paling liquid. Yang ketiga, rasio kas atau cash ratio, yaitu mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek yang hanya menggunakan kas dan setara kas. Contoh soal rasio likuiditas. Di sini terdapat rincian dan jumlah. Rinciannya berupa inventaris dengan jumlah 140.000, debitur lain-lain dengan jumlah 280.000, uang tunai dengan jumlah 50.000, tagihan yang dapat diterima dengan jumlah 20.000, kreditor dengan jumlah 300.000, dan cerukan bank dengan jumlah 50.000. Rasio lancar yaitu sama dengan aset lancar dibagi kewajiban lancar, yaitu 490.000 dibagi 350.000, yaitu sama dengan 1,4. Aset lancar sama dengan debitur lain-lain ditambah persediaan ditambah kas di tangan ditambah tagihan yang dapat diterima, yaitu 280 ditambah 140 ditambah 50.000 ditambah 20.000 sama dengan 490. Kewajiban lancar yaitu kreditor ditambah saldo cerukan bank, 300.000 ditambah 50.000 sama dengan 350. Yang kedua, rasio cepat atau rasio uji asam, yaitu aset cepat dibagi kewajiban lancar, yaitu sama dengan 350 dibagi 350 sama dengan 1. Aset lancar yaitu aset lancar dikurangi persediaan, sama dengan 490.000 dikurangi 140.000 sama dengan 350.000. Yang ketiga, rasio kas, yaitu saldo kas dibagi kewajiban lancar, yaitu 50.000 dibagi 350.000 sama dengan 0,14. Yang keempat, rasio modal kerja bersih, sama dengan aset lancar dikurangi kewajiban lancar atau tidak termasuk pinjaman bank jangka pendek, sama dengan 490.000 dikurangi 300.000 sama dengan 190.000. Yang kedua, rasio solvabilitas, yaitu rasio solvabilitas yaitu mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi semua kewajiban keuangannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam jangka waktu yang panjang, menunjukkan seberapa besar aset perusahaan dibanding dengan kewajiban. Yang kedua, tujuan, yaitu menilai kemampuan perusahaan untuk bertahan dalam jangka panjang dan menghindari kebangkrutan. Membantu investor dan kreditor menilai risiko kredit perusahaan. Jenis, rumus, dan contoh rasio solvabilitas. Data PT Mustika Ratu, yaitu total utang 1.200.000.000 dan total aset 3 miliar dan total ekuitas 1.800.000.000. Hitunglah debt to asset ratio, debt to equity ratio, dan equity ratio, yaitu penyelesaiannya rumus rasio utang terhadap aset.
Debt to asset ratio yaitu total utang dibagi total aset dikali 100% sama dengan 1.200.000.000 dibagi 3 miliar dikali 100% sama dengan 40%. Interpretasi PT Mustika Ratu membiayai 40% total asetnya dengan hutang. Rasio ini menunjukkan bahwa PT Mustika Ratu cukup konservatif dalam menggunakan hutang untuk membiayai asetnya. Kedua, rumus rasio utang terhadap ekuitas, yaitu debt to equity ratio, yaitu total utang dibagi total ekuitas dikali 100% sama dengan 1.200.000.000 dibagi 1.800.000.000 dikali 100% sama dengan 66,67%. Interpretasi PT Mustika Ratu memiliki hutang yang 66,67% dari ekuitasnya, yang menunjukkan bahwa perusahaan menggunakan hutang lebih banyak dibanding dengan modal yang disediakan oleh pemilik. Yang ketiga, rumus rasio ekuitas. Equity ratio sama dengan total ekuitas dibagi total aset dikali 100% sama dengan 1.800.000.000 dibagi 3 miliar dikali 100% sama dengan 60%. Interpretasi 60% dari aset PT Mustika Ratu didanai oleh ekuitas, yang menunjukkan bahwa perusahaan cukup tergantung pada modal sendiri dalam pembiayaan operasionalnya. Yang ketiga, rasio aktivitas. Pengertiannya, rasio aktivitas mengukur efisiensi perusahaan dalam mengelola asetnya, menunjukkan seberapa efektif perusahaan dengan menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan dan pendapatan. Tujuannya untuk mengevaluasi efisiensi operasional perusahaan dan membantu mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dalam manajemen aset. Jenis rasio aktivitas. Contoh rasio aktivitas soal data PT Restu Ibu, HPP atau harga pokok penjualan, yaitu 1.500.000.000. Rata-rata persediaannya 300 juta, pendapatan bersihnya 4 miliar, dan total asetnya 5 miliar. Penjualan kredit 2.500.000.000 dan rata-rata piutangnya 500 juta. Hitung perputaran persediaan, total aset turnover, perputaran piutang. Penyelesaian perputaran persediaan. Inventory turnover sama dengan HPP atau harga pokok penjualan dibagi rata-rata persediaan, yaitu 1.500.000.000 dibagi 300 juta sama dengan 5. Interpretasi persediaan PT Restu Ibu berputar 5 kali dalam setahun, yang berarti perusahaan mampu menjual dan mengganti persediaannya sebanyak 5 kali dalam setahun. Jenis dan rumus rasio aktivitas. Yang kedua, perputaran aset tetap. Total aset turnover sama dengan pendapatan bersih dibagi total aset, yaitu sama dengan 4 miliar dibagi 5 miliar sama dengan 0,8. Interpretasi. Untuk setiap 1 rupiah aset yang dimiliki PT Restu Ibu menghasilkan 0,80 rupiah pendapatan. Hal ini menunjukkan efisiensi perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan pendapatan. Kesimpulan. Yang pertama, likuiditas, yaitu kemampuan melunasi kewajiban jangka pendek dengan aset lancar. Yang kedua, solvabilitas, yaitu kemampuan melunasi semua kewajiban baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam jangka panjang, rasio solvabilitas PT Mustika Ratu memiliki proporsi hutang yang relatif moderat 40% terhadap aset dan tingkat leverage yang cukup tinggi, yaitu 66,67%, yang menunjukkan risiko keuangan yang lebih besar. Yang ketiga, aktivitas, yaitu efisiensi perusahaan dalam menggunakan asetnya. Analisis rasio keuangan membantu kita memahami kesehatan dan kinerja perusahaan dan mendukung pengambilan keputusan yang strategis.
Rasio aktivitas yaitu PT Restu Ibu cukup efisien dalam mengelola persediaan dan piutang. Namun resiko perputaran aset yang lebih rendah menunjukkan bahwa perusahaan perlu meningkatkan penggunaan aset untuk menghasilkan pendapatan yang lebih banyak. Dengan contoh soal ini, Anda dapat mengukur dan menganalisis kesehatan keuangan suatu perusahaan menggunakan berbagai rasio keuangan yang penting. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, selebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri presentasi tugas UAS Manajemen Keuangan ini dengan harapan dapat memberikan transparansi yang baik dan semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.